Punya segudang mimpi, tapi nggak ada satupun yang kesampaian. Lebih parahnya lagi, orang yang paling kalian sayang mulai ngelihat kalian sebagai pecundang. Nah, itulah yang lagi dialamin sama karakter utama kita, Larry Daly. Aku Larry. Dia ini tipe orang yang kepalanya penuh dengan ide-ide brilian. Tapi entah kenapa, nasibnya kurang mulus. Waktu dapat kerjaan baru sebagai penjaga malam di museum tua, dia pikir itu cuma bakal jadi satu lagi pekerjaan membosankan. Dia nggak sadar kalau pekerjaan ini justru akan membawanya ke malam paling gila, paling kacau, dan paling ajaib seumur hidupnya. Cerita dibuka dengan perkenalan kita ke Larry Daly. Larry ini bukan orang jahat. Dia cuma pemimpi yang lagi nggak hoki aja. Kita lihat dia baru pindah ke apartemen kecil. Dan dari mukanya aja udah kelihatan kalau ini semua di luar rencana hidupnya. Tapi beban terberatnya bukan soal tagihan, tapi soal hubungannya sama anaknya, Nick. Nick ini anak yang pintar dan sayang banget sama ayahnya. Tapi sebagai anak-anak, dia mulai sadar ada perbedaan besar antara ayahnya yang penuh ide tapi gak pernah kejadian dengan calon ayah tirinya, Don, seorang pialang saham yang sukses. Bagi seorang anak, stabilitas itu penting banget dan itulah yang gak bisa Larry kasih. Waktu Nick lagi main hoki, dia bilang ke Larry kalau akan tinggal sementara dengan ibunya. Hal itu menjadi tamparan keras buat Larry. Mulai. Dia sadar harus cepat-cepat dapat pekerjaan yang beneran. Bukan lagi ngejar mimpi anehnya demi dapat lagi rasa hormat dari anaknya sendiri. Didorong sama mantan istrinya, Erica, Larry akhirnya pasrah datang ke agen pencari kerja. Disinilah takdir mulai ikut campur. Setelah ditolak di mana-mana, petugas di sana nawarin satu-satunya lowongan sisa, penjaga keamanan malam di Museum Sejarah Alam, New York. Pekerjaan yang kedengarnya super membosankan dan mungkin sedikit horor. Dengan langkah gontai, Larry datang ke museum megah itu. Di sana, dia ketemu 3 penjaga malam senior yang mau pensiun. Cecil, Gus, dan Reginald. Lihat penampilan mereka yang udah sepuh dan cara ngomong mereka yang remehin. Larry pikir kerjaan ini bakal gampang banget. Cuma duduk, patroli, dan pastiin gak ada yang aneh. Sambil nyerahin senter dan buku manual tebal, dia bilang, Jangan biarkan apapun masuk atau keluar. kalimat yang harusnya jadi pertanda, tapi waktu itu cuma terdengar kayak bercandaan orang tua buat Larry. Malam pertama Larry jadi penjaga pun tiba. Lorong-lorong panjang yang penuh pajangan sejarah terasa megah sekaligus bikin merinding. Tepat pas matahari terbenam, keajaiban atau lebih tepatnya kekacauan dimulai. Hal pertama yang dia lihat adalah kerangka T-Rex raksasa di lobi yang tadinya cuma fosil, tiba-tiba bergerak. Larry cuma bisa bengong, ngucek mata, mikir mungkin dia kecapean atau halu. Dia coba ngiyakinin diri, tapi pas dia balik badan, si T-Rex udah natap dia. Tapi itu baru permulaan. Waktu dia coba kabur dari T-Rex yang ternyata cuma pengen main lempar tulang, dia sadar seluruh isi museum udah hidup. Miniatur koboi dan tentara Romawi dari seberang yang harusnya dipisahin ribuan tahun sejarah, malah lagi perang sengit. Rel kereta mini dirusak, panah-panah kecil berterbangan, dan teriakan perang versi mini terdengar di mana-mana. Puncak kekacauan malam itu adalah waktu seekor monyet capucin bernama Dexter berhasil nyolong kunci dan buku manualnya. Terjadilah kejar-kejaran konyol antara Larry dan Dexter.
Si monyet lincah ini seolah sengaja mainin dia, nyobek halaman penting dari buku, dan bahkan nampar Larry sebelum kabur. Malam itu Larry cuma jadi mainan baru buat para penghuni museum. Dia gagal total ngendaliin situasi. Dan begitu fajar tiba, semua kembali jadi pajangan. Yang tersisa cuma Larry yang lelah dan museum yang berantakan. Setelah malam pertama yang kayak mimpi buruk, Larry nyaris mau berhenti. Dia nggak mau lagi berurusan sama T-Rex hiperaktif atau monyet usil. Tapi bayangan muka kecewa anaknya, Nick, ngasih dia kekuatan buat balik lagi. Dia nggak boleh gagal. Kali ini dia mutusin buat cari jawaban. Dia mulai ngerjain PR-nya, baca buku-buku sejarah di perpustakaan tentang tokoh-tokoh di museum, berharap nemu cara buat ngendaliin mereka. Malam kedua, Larry datang lebih siap. Dia bawa beberapa buku sejarah, tapi strateginya gagal lagi. Di tengah keputusasaannya, bantuan datang dari sumber tak terduga. Patung lilin Presiden ke-26, Theodore Teddy Roosevelt, yang gagah di atas kudanya, tiba-tiba manggil dia. Beda dari yang lain, Teddy ini kelihatan bijaksana dan berwibawa. Disinilah Teddy muncul sebagai mentor buat Larry. Dia ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Keajaiban ini datang dari sebuah artefak Mesir kuno, tablet emas Fir'aun Ahmenra. Tablet inilah yang tiap malam menghidupkan semua pajangan di museum. Teddy ngajak Larry keliling dan ngenalin dia ke dunia malam museum yang sesungguhnya. Semua pajangan harus kembali ke posisi yang semula sebelum matahari terbit. Kalau ada yang kena sinar matahari langsung, mereka bakal berubah jadi debu dan lenyap selamanya. Aturan ini langsung mengubah cara pandang Larry. Ini bukan lagi sekedar kekacauan lucu. Ada nyawa yang dipertaruhkan. Pekerjaannya bukan cuma jaga benda, tapi ngelindungin kehidupan-kehidupan ajaib ini. Teddy juga ngasih nasihat pribadi ke Larry. Mendorongnya buat jadi pemimpin dan berhenti lari dari masalah. Larry kini punya tujuan lebih besar. Bukan cuma bertahan sampai pagi, tapi juga memahami dan mengatur dunia baru yang jadi tanggung jawabnya. Dengan bekal baru dari Teddy Roosevelt, Larry masuk ke malam-malam berikutnya dengan pendekatan beda. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mendamaikan koboi miniatur pimpinan Jedediah yang ceplas-ceplos dan legiun Romawi pimpinan Jenderal Octavius yang agung. Ia pakai pengetahuannya dari buku sejarah untuk nunjukin kalau mereka punya banyak kesamaan. Perlahan ia berhasil membangun jembatan di antara mereka. Untuk Attila dan prajurit Hunnya, ia nggak lagi lari ketakutan. Ia justru deketin mereka dan akhirnya sadar yang mereka mau cuma sedikit hiburan dan pengakuan. Mereka telah merenggut cinta darimu, kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia juga akhirnya berhasil ngakalin Dexter si monyet. Ia pakai psikologi terbalik buat dapetin lagi kuncinya. Setiap keberhasilan kecil ini membangun kepercayaan diri Larry. Dia mulai menikmati pekerjaannya dan merasa berguna. Dia bahkan bawa Nick ke museum di siang hari dan dengan bangga menceritakan kisah di balik setiap pajangan yang sekarang punya arti personal buat dirinya. Gimana? Udah mulai seru kan ceritanya? Kita bisa lihat Larry yang tadinya pecundang, sekarang udah mulai jadi jagoan di dunianya sendiri. Tapi eits, jangan seneng dulu. Karena masalah sebenarnya justru baru akan dimulai. Sambil kita lihat bagaimana Larry bakal ngatasin para penjahat yang gak terduga ini, boleh dong luangin waktu sebentar buat klik tombol like dan subscribe. Dengan begitu kalian gak akan ketinggalan kelanjutan dari kisah-kisah seru lainnya di channel ini. Oke, kita lanjut. Tepat saat Larry mulai nyaman, sebuah ancaman yang jauh lebih nyata muncul. Larry yang makin penasaran sama tablet Ahmenra, coba cari tahu lebih banyak. Di tengah usahanya, Larry sadar ada yang aneh. 3 penjaga malam tua yang ia gantikan, Cecil, Gus, dan Reginald, kenapa mereka semangat banget buat pensiun, tapi kayak masih punya urusan yang belum selesai. Kecurigaannya terbukti. Cecil, sang pemimpin geng kakek-kakek itu,
muncul lagi di museum. Awalnya pura-pura nostalgia, tapi topengnya cepat terbuka. Ternyata mereka bertiga gak pernah niat pensiun. Mereka merasa dikhianati karena museum berencana memecat mereka. Jadi mereka memutuskan untuk mencuri tablet dan beberapa artefak berharga, lalu menimpakan semua kesalahan pada si penjaga malam baru yang kikuk, yaitu Larry. Semua nasihat aneh di awal ternyata bagian dari rencana mereka, biar Larry kelihatan gak kompeten dan cepat berhenti. Sehingga merasa mudah kembali. Oh, Cupcake! tidak! Gula! Larry yang terjebak cuma bisa pasrah saat para penjahat itu mengambil satu-satunya benda yang memberi kehidupan pada teman-teman barunya. Tapi ia sadar, ia gak sendirian. Ia berhasil membebaskan Fir'aun Ahmenra dari sarkofagusnya. Menunduk! Hei, hai, apa kamu? Dan kagetnya lagi, Ahmenra, si Fir'aun muda yang ternyata baik hati ini, fasih banget berbahasa Inggris. Mungkin karena peti matinya pernah dipamerkan lama di Inggris gitu ya. Jadi dia nguping kali. Sebagai pemilik asli tablet, Ahmenra punya kekuatan buat menenangkan semua pajangan. Dengan bantuan Ahmenra, Larry menyusun rencana. Ini momen pembuktian kepemimpinan Larry. Dia kasih pidato penuh semangat, meyakinkan semua penghuni museum, dari koboi sampai prajurit Romawi, dari Attila hingga manusia purba, bahwa nasib mereka semua bergantung pada kerjasama. Aku tidak ingin hal itu terjadi, tapi aku butuh bantuan kalian. Singkirkan fakta umur kalian beda 2000 tahun. Kalian tidak jauh berbeda. Pasukan perang saudara. Pergilah ke ruangan planetarium. Siapa yang bersamaku? Maka dimulailah pertarungan epik di dalam museum sejarah alam. Ini adalah simfoni kekacauan yang terorganisir, di mana sejarah dan berbagai zaman bersatu melawan keserakahan modern. Cecil berhasil merebut tablet emas dan kabur dari museum pakai kereta kuda dari pameran Wild West. Kini, pertarungan pindah ke jalanan New York City dengan fajar yang makin mendekat. Inilah momen di mana Larry benar-benar jadi pahlawan. Tanpa ragu, ia loncat ke punggung kuda milik Teddy Roosevelt yang memacunya keluar museum buat ngejar Cecil. Apa kau tidak tahu sejarah? Ini adalah kuda. Ayo. Octavius dan Jedediah yang ikut dalam pengejaran juga dalam bahaya besar. Mereka bantu dengan menusuk ban kereta kuda pakai pedang mini mereka. Setelah konfrontasi terakhir, Larry berhasil merebut kembali tablet emas. Meskipun semua selamat, malam yang kacau itu meninggalkan bekas. Museum berantakan total. Ada jejak kaki dinosaurus di salju di luar dan berbagai kekacauan lain. Pagi harinya, Mr. McPhee, direktur museum yang galak, tiba dan sudah siap memecat Larry. Berita tentang kejadian aneh di museum semalam menyebar cepat. Publik justru menganggapnya promosi jenius. Museum yang tadinya sepi, tiba-tiba jadi berita utama. Orang-orang berbondong-bondong datang, penasaran dengan pameran interaktif yang baru. Melihat antrean pengunjung yang panjang, Mr. McPhee meskipun bingung, terpaksa mengakui kalau apapun yang Larry lakukan ternyata berhasil. Larry tidak dipecat, ia malah dapat pujian dan mempertahankan pekerjaannya. Para penjaga tua akhirnya ditangkap dan dihukum untuk membersihkan kekacauan yang mereka buat. Tapi kemenangan terbesar Larry bukan soal pekerjaan. Kemenangan terbesarnya adalah saat Nick datang ke museum. Nick melihat ayahnya bukan lagi sebagai pemimpin gagal, tapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas tempat paling keren di dunia. Ini sudah malam, kau siap pulang? Belum? Dan begitulah akhir kisah Larry Daly. Pria biasa yang menemukan takdir luar biasa di tempat yang paling tak terduga.
Film Night at the Museum pada intinya adalah cerita tentang kesempatan kedua. Kesempatan bagi seorang ayah untuk memperbaiki hubungan dengan anaknya. Kesempatan bagi sejarah yang terlupakan untuk hidup kembali. Dan kesempatan bagi kita untuk percaya bahwa selalu ada keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Larry bukan lagi sekedar penjaga malam. Ia adalah penjaga warisan dan cerita. Bahwa orang yang paling sering diremehkan pun bisa jadi pahlawan jika menemukan tempat yang tepat untuk bersinar. Jadi gimana menurut kalian? Cerita yang hangat dan penuh nostalgia kan? Film ini ngajarin kita bahwa setiap orang dan setiap benda punya cerita berharga. Kalau kalian suka dengan pembahasan alur cerita seperti ini, jangan lupa untuk ninggalin jejak dengan menekan tombol like, komen, dan yang paling penting, subscribe channel ini. Coba tulis di kolom komentar, film apa lagi yang punya kenangan khusus buat kalian dan ingin kita bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.